Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera. Kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang latihan soal ya untuk wawasan kebangsaan. Jadi teman-teman, selamat yang sudah lolos tahap administrasi ya. Tinggal persiapan untuk tes TKD. Waktunya nggak panjang ya, cuma 5 hari sepertinya. Jadi teman maksimalkan ya. Jadi kita belajar sesuai dengan kisi-kisinya dan prediksinya ya. Dan saya kira prediksi materinya nggak akan jauh-jauh dari ini. Bela negara, nasionalisme, kemudian pilihan negara, integritas, sama kemungkinannya ada bahasa Indonesia ya. Cuman ini cuma prediksi ya. Nanti coba kita bahas secara umum. Dan nanti untuk soalnya bisa jadi hafalan. Ada juga nanti tentang penalaran ya, jadi penalaran dan juga implementasi, seperti implementasi Pancasila, implementasi konsep bela negara seperti itu. Oke teman, langsung aja nomor 1. Di sini teman sebelum beranjak ke kisi-kisinya ya, jadi teman perlu memahami kenapa sih tesnya namanya wawasan kebangsaan. Ternyata itu ada konsepnya teman. Jadi teman, konsep wawasan kebangsaan itu adalah sebuah kerangka peta ya, pengetahuan yang mendorong ya terwujudnya tingkah laku. Jadi teman lebih kepada tingkah laku ya, dan digunakan sebagai acuan bagi seseorang untuk menghadapi dan menginterpretasi lingkungannya ya. Jadi kata kuncinya adalah tingkah laku. Kemudian teman, konsepsi cara pandang berkenaan dengan ciri atau identitas yang menandai suatu bangsa. Jadi teman, perilaku kita itu menunjukkan identitas bangsa gitu kan. Ada Pancasila, kemudian ada UUD, Bhinneka Tunggal Ika, itu penting. Kemudian teman, konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara ya, yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana kita bisa sadar diri menjadi warga ya, warga berbangsa Indonesia gitu kan, yang terdiri dari bangsa, suku, bahasa yang majemuk, yang bermacam-macam. Bagaimana kita bisa menghormati itu. Jadi teman, ringkasannya, kata kuncinya dari wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kebangsaan ya. Bagaimana kita memandang bangsa Indonesia yang luas ini, yang bermacam-macam ini. Oke, nanti soalnya akan berkaitan dengan itu, bagaimana tingkah kita ya, teman, perilaku kita menghadapi permasalahan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu, teman ya. Oke, contohnya sebagai pegawai BUMN di Departemen Perizinan, punya tugas untuk mengatur izin usaha kepada perusahaan mitra ya. Jadi orang ini ya, mungkin protes nih ya, seringkali memakan waktu berbulan-bulan untuk perizinan yang menghambat pertumbuhan bisnis. Jadi upaya pegawai BUMN ini agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengaturan izin usaha adalah, nah teman, bagaimana kita bisa berperilaku menghadapi, merespon permasalahan ini supaya dampaknya ke negara. Nah teman, ini arahnya kepada penggunaan IT gitu ya, mungkin lebih cepat begitu. Jadi teman, untuk menolak semua perubahan izin ini kurang tepat ya, karena menolak ini tidak sesuai dengan yang diminta ya, kan kita diminta untuk solusi gitu kan. Ini nggak ngasih solusi. Kemudian meminta perusahaan-perusahaan membayar banyak lain, membayar banyak juga bukan sebagai jawaban ya, karena bukan solusi yang tepat. Kemudian meminta bantuan dari LSM untuk memproses permohonan izin. Nah, ini juga saya kira terlalu lama, malah juga terlalu lama untuk ngasih LSM lagi. Kemudian menerapkan sistem perizinan secara online dan berbasis data. Nah, ini saya kira D paling tepat teman ya. Karena dari sini kita menunjukkan bahwa bangsa kita itu sedang berkembang ya untuk IT-nya. Nah, kemudian kita harus punya solusi tentang IT itu ya. Apalagi sekarang semua perusahaan, kantor-kantor sudah mulai IT itu kan. Nah, ini teman-teman harus upgrade diri ya, adaptasi dengan IT sekitar begitu. Kemudian teman, yang E ini nggak tepat ya, karena ini ada seperti nepotisme begitu ya, untuk ini karena memiliki hubungan politik yang kuat ya. Jadi ini bukan jawaban yang tepat untuk soal ini teman ya. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi teman, bagaimana perilaku kita terhadap soal ini adalah jawabannya yang D ya, solutif dan menunjukkan efisiensi dan efektivitas kalau kita pakai aplikasi online atau sistem online itu dan berbasis data. Kemudian teman-teman, nomor 2, bagaimana aplikasinya kalau kita dihadapkan dengan masalah sehari-hari ya. Jadi hari ini perusahaan Anda melangsungkan perayaan anniversary ya di salah satu aula ya. Jadi acara diberikan oleh panggung musik dari penyanyi favorit ibu kota, dan kebetulan di saat acara berlangsung, ketua RW sebelah kampung ya, sebuah kampung yang berdekatan dengan aula itu memberitahu bahwa di kampungnya sedang dilaksanakan kegiatan adat masyarakat
dan meminta agar suara musik tidak terlalu keras. Nah, ini masalahnya teman ya. Jadi, sikap Anda sebagai ketua panitia acara yang mencerminkan sikap kebangsaan dan integritas adalah, nah, teman bagaimana kita bisa merespon masalah ini? Kita cek yang A ya, meminta masyarakat kampung untuk tidak mengganggu. Nah, tidak mengganggu kemeriahan ini bukan solusi yang tepat ya karena Anda egois untuk karena ini ya, tidak berwawasan kebangsaan gitu. Kemudian nomor yang B, memohon izin kepada masyarakat kampung agar toleran karena acara perusahaan hanya setahun sekali. Ini juga kurang tepat karena egois, kurang berwawasan kebangsaan. Kemudian tidak ambil pusing karena sudah mahal membayar untuk kesuksesan acara ini juga kurang tepat ya karena juga egois juga. Kemudian meminta anggota panitia acara menyesuaikan volume musik agar tidak terlalu besar. Nah, ini saya kira ini ngasih solusi teman ya. Dan juga mencerminkan sikap kebangsaan. Karena di sini ada kegiatan adat masyarakat. Kita sebagai warga negara yang baik juga harus menghormati kegiatan adat itu. Itu mencerminkan kebangsaan dan juga integritas teman ya. Integritas apa yang dimunculkan di sini? Saya kira integritasnya adalah muncul peduli ya. Karena peduli dengan kegiatan adat masyarakat yang juga harus kita hormati begitu. Tidak menuruti karena para tamu akan bosan ya, juga tidak tepat teman karena ini egois. Jadi begitu teman ya. Jadi bagaimana sikap kita itu biasanya nanti akan dinilai dari opsi-opsi yang dimunculkan gitu untuk soal wawasan kebangsaan secara umum teman-teman ya. Nah, sekarang model hafalan teman. Jadi kita juga jaga-jaga ya untuk hafalan nanti bisa jadi keluar di sini yang bukan merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia ya. Jadi teman alat pemersatu ini bisa kita katakan identitas gitu teman ya. Identitas nasional yang arahnya kepada nasionalisme teman ya. Nah teman mau nggak mau juga kita harus menghafal ya. Tapi menghafalnya saya kira bisa kita logika kok ya. Jadi untuk identitas nasional itu ada bendera negara teman, bahasa negara, lambang negara, kemudian semboyan, Bhinneka Tunggal Ika, lagu Indonesia Raya, kemudian ada tambahan lagi falsafah negara Pancasila, kemudian bentuk negara itu kedaulatan rakyat, konstitusi UUD 45, kemudian budaya daerah yang telah menjadi budaya nasional teman ya. Jadi bukan budaya daerah ya, yang diakui menjadi budaya nasional gitu, dan sistem negara demokrasi. Jadi teman dari kelima ini yang nggak ada kan Pancasila masuk ya, nah, bendera merah putih masuk, bahasa Indonesia masuk, nah bahasa daerah yang bukan teman ya. Meskipun ini ya harus dihormati soal yang positif, opsi positif, tapi bukan yang diminta pada soal ya. Jadi bahasa daerah ini adalah ya ciri khas ya, tapi dalam konteks soal ini opsi A, B, C dan E ini lebih menonjol sebagai alat pemersatu bangsa ya. Bahasa itu kan tepat ya. Misal kita berkunjung ke daerah yang asing dan bahasanya itu kita nggak pahami. Nah, dengan bahasa kita kan menjadi tahu. Dengan bahasa Indonesia kan kita menjadi tahu kan. Nah, bisa komunikasi. Nah, itu maksud pemersatu bangsa, teman ya. Kalau bahasa daerah kan hanya daerah tertentu yang tahu bahasanya gitu kan. Gitu ya, ini soal hafalan perlu teman pahami. Nomor 4, sekarang aplikasinya teman ya. Jadi nasionalisme merupakan semangat atau sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara dalam mencintai tanah airnya ya. Adanya nasionalisme bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta meningkatkan kesejahteraan rakyat ya secara merata. Berikut ini yang termasuk wujud sikap yang mencerminkan nasionalisme yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut kecuali teman. Nah, jadi teman kalau ditanyakan tentang perilaku nasionalisme itu arahnya kepada identitas nasional ya. Jadi bagaimana kita bisa menghormati lambang negara, hormat waktu upacara bendera, nah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menghormati Pancasila itu teman ya. Itu menunjukkan kita itu menonjolkan identitas. Dan juga nasionalisme itu berkaitan dengan sila ketiga Pancasila teman ya. Bagaimana kita bisa berperilaku yang mencerminkan persatuan Indonesia. Nah, itu. Oke, yang A teman ya, menjaga kelestarian kebudayaan Indonesia yang majemuk. Nah, saya kira ini masuk teman ya. Masuk karena yang dimintakan kecuali ya, yang bukan ya. Jadi kelestarian kebudayaan Indonesia ini yang karena majemuk kita harus jaga ya supaya tetap bersatu. Jadi mencerminkan nasionalisme juga. Bangga menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini termasuk identitas nasional teman ya. Jadi masih masuk ya, bangga terhadap identitas nasional. Berani melaporkan tindakan kejahatan seperti KKN. Nah, saya kira ini bagus tapi masuknya bukan nasionalisme teman ya. Ini lebih kepada apa ya? Patriotisme ya. Karena kita apalagi kalau melaporkan kegiatan tindak KKN itu kan taruhannya besar teman ya. Bahkan taruhannya nyawa kalau di Indonesia ya. Jadi teman ini ya bagus tapi masuknya lebih ke patriotisme ya,
mengorbankan tenaga, nyawa, ya, tenaga, energi, bahkan nyawa, uang gitu kan. Nah, ini lebih kepada patriotisme. Apalagi di sini tidak muncul adanya identitas teman ya, seperti lambang negara dan juga nasionalisme sudah lebih tinggi ini teman ya. Berusaha menggunakan aplikasi dan produk buatan anak bangsa. Nah, ini lebih kepada mencerminkan sila ketiga ya, produk lokal. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat saat upacara bendera ini masuk teman ya. 4, 5 masuk. DE masuk. Saya kira jawaban yang C itu bagus tapi tidak sesuai dengan konteks soal ya. Ini lebih konteksnya patriotisme teman-teman. Ya teman bisa dipahami nomor 4 ya. Nah teman nanti yang ingin lebih banyak lagi latihan soal tentang TWK ya bisa akses maximasn.com, link ada di deskripsi ini ya teman. Silahkan diklik nanti daftar dulu, register dulu bagi yang belum daftar, kemudian bisa kalau udah login masuk ke dashboard nanti teman-teman bisa menemukan combo 12 paket tryout ya. Tryout ada 12 paket, isinya 8 paket tryout untuk TKD dan akhlak dan 4 TWK ya. Jadi totalnya 12. Tadi teman nanti akan ada full pembahasan dan untuk dikerjakannya sesuai dengan sistem gitu ya, sesuai dengan CAT-nya, sesuai dengan kondisi saat tes. Nanti teman bisa kerjakan dan nanti akan keluar nilai detailnya dan ini soal bisa di-download secara offline ya. Jadi kalau nggak sempat online bisa belajar dimanapun, kapan saja ya sambil makan, sambil apapun gitu ya. Dan jangan lupa teman masukkan kode BERASN supaya dapat potongan harga ya dari 160 jadi 97 ya. Nah ini nggak sampai 10.000 untuk per paketnya. Dan teman-teman kalau mau beli paket yang lain, paket 5, paket 12, atau paket bahasa Inggris, itu kodenya BERASN 2024 ya. Nah, tetap dapat potongan harga, cuma promonya aja yang berbeda ya. Ini ada BERASN saja dan tambahi 2024 untuk promo yang lain, untuk tryout yang lain. Oke teman, silakan bisa langsung link di deskripsi ya untuk ke website Maxima. Teman, zona nomor 5 ya, kita bela negara. Sekarang bela negara merupakan suatu upaya yang dilakukan warga negara untuk menjaga keutuhan dan pertahanan negara ya. Jadi setiap warga negara punya kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Hal tersebut merupakan suatu wujud kecintaan terhadap tanah air yang sudah memberikan kehidupan kepadanya ya. Salah satu wujud bela negara bagi seorang pelajar yang bersekolah di luar negeri adalah, nah teman, ini bagaimana misal kita dapat LPDP gitu kan ya. Nah, bagaimana sikap kita untuk membela negara. Nah, sebenarnya teman perlu teman pahami unsur-unsur bela negara itu ada 4 ya. Jadi berupa pendidikan kewarganegaraan, ini TNI ya, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, kemudian pengabdian sebagai TNI ya, dan pengabdian sesuai profesi teman-teman. Nah, jadi kita bekerja itu sejatinya adalah membela negara ya, dokter, guru, dosen dan apapun itu adalah perwujudan bela negara ya karena bisa jadi memperkuat ekonomi gitu kan. Nah, itu. Nah, bagaimana konteks kalau kita sebagai pelajar di luar negeri? Oke ya, bagaimana kita membela negara di luar negeri? Oke, yang A, mengabdikan diri di negara tersebut dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji yang cemerlang. Nah, ini kurang tepat ya karena mencari kerja justru ya ini. Nah, karena kan konteks soalnya kan sekolah ya, sekolah. Ya, berarti ini bukan yang tepat untuk yang A. Giat belajar dan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus. Nah, ini saya kira tepat yang B teman ya. Karena tugas kita, profesi kita kan itu sebagai pelajar ya, maka kita harus giat belajar dan mengembangkan ilmu yang didapat dari kampus luar negeri itu. Yang C, mengabdikan diri pada pemerintahan luar negeri. Ini kurang tepat teman ya, karena malah mengabdi ke luar negeri, mengajak keluarga untuk ikut bersekolah dan bekerja. Nah, ini juga kurang tepat, ikut bekerja di negara tersebut meskipun ya banyak yang seperti ini, tapi ini kurang mencerminkan bela negara teman karena konteksnya adalah pelajar gitu ya. Yang E, mempelajari dan mengadopsi budaya luar negeri dan budaya yang dianggap baik akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ya bagus-bagus saja teman ya, tapi kurang mencerminkan budaya bela negara ya. Karena ini justru mengadopsi budaya luar negeri. Nah, ini kurang tepat teman ya. Ya, teman, saya kira ini clear untuk nomor 5 bela negara sebagai pelajar di luar negeri. Nomor 6 teman-teman, suatu hari integritas ya ini saat seleksi BMN Anda dihubungi oleh seorang oknum ya, oknum yang mengaku panitia seleksi ya. Nah, beliau menawarkan bantuan agar Anda bisa diterima dengan imbalan Anda harus memberikan sejumlah dana yang ditetapkan ya. Ini calo gitu teman ya, calo BMN ya. Jadi tindakan tersebut tentunya merupakan bentuk penyimpangan dari perilaku integritas terutama pada nilai apa teman? Saya kira ini clear ya. Kalau kita ada seorang menawarkan ya, calo-calo menawarkan itu saya kira arahnya kepada jujur teman ya. Ya, jadi kurang jujur kalau ada calo menawarkan kita lolos gitu kan ya.
Nah, jadi teman selalu saya berikan ini untuk tipsnya ya. 9 nilai integritas ada jujur, tanggung jawab, disiplin, ini nilai integritas inti ya. Kemudian mandiri, kerja keras sederhana sebagai etos kerja, berani, adil, dan peduli sebagai sikap kita ya. Jadi teman kalau konteks soal ini nggak sesuai dengan jujur ya, adil kurang cocok, kerja keras juga kurang cocok ya. Karena ya konteksnya kan orang yang ngasih apa namanya ini ngasih jaminan itu kan ya. Nah, bukan kita ya. Nah, jaminannya itu menyimpang dari jujur ya. Mandiri juga kurang cocok, peduli juga kurang cocok teman ya. Oke, teman, integritas teman bisa pahami untuk kotak ini ya. Kemudian nomor 7 teman, Andi merupakan seorang pengajar di sekolah yang mayoritas menganut agama Kristen. Setiap hari Jumat Andi selalu izin untuk istirahat lebih cepat karena akan melaksanakan sholat Jumat ya. Atasan Andi selalu memberi izin dengan sukarela, bahkan jadwal Andi mengajar dipindahkan di hari lain. Nah, ini kuncinya ada guru yang mengajar di sekolah agama Kristen ya. Nah, mungkin atau mayoritas agama Kristen begitu. Tapi Andi ini Islam gitu kan ya. Ini banyak terjadi. Sikap pimpinan Andi merupakan salah satu sikap dari pengamal Pancasila. Nah, saya kira ini gampang teman ya. Teman bisa cek untuk video saya yang dulu ya, bagaimana mengerjakan pengamalan Pancasila. Kalau teman ini interaksinya antar manusia ya, antar manusia. Nah, kemudian saling berinteraksi, ini juga manusia. Dan ini kaitannya dengan agama, teman. Nah, ini jatuhnya kepada sila pertama, teman ya. Nah, ini kan hubungi dengan agama nih. Ini sila ke-1 ya. Nah, ini jelas adalah sila pertama. Karena teman interaksi antara Andi dan pimpinan itu adalah interaksi yang baik dan pengaruhnya kepada agama, menghargai agama, menjunjung tinggi agama ya. Karena agamanya kan berbeda tuh, tapi si pimpinan menghargai agamanya Andi. Nah, ini adalah pengamalan sila ke-1 teman-teman. Saya kira clear. Teman bisa cek untuk video yang CPNS ya, video yang lama itu ada strategi untuk mengerjakan Pancasila ya. Jadi hubungan-hubungan itu bisa teman pahami. Nanti saya cantumkan di link di deskripsi ya untuk pemahaman Pancasila. Jadi teman untuk tips secara umum ya, sila pertama Pancasila itu kaitannya dengan interaksi antar manusia yang berdampak pada agama itu kan. Nah, ini manusia dampaknya ke agama begitu. Oke teman, kita jaga-jaga yang bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia bisa dalam materinya bisa kalimat, bisa majas, kalimat inti, gitu kan, ide pokok. Nah itu. Oke kita bahas dulu majas teman ya. Ini juga sering keluar. Akhir-akhir ini banyak terjadi bencana alam di Indonesia, gempa bumi, banjir, longsor, angin puting beliung datang berturut-turut. Bencana alam ini sedang menegur kita untuk lebih menjaga lingkungan sekitar. Majas yang digunakan pada paragraf di atas adalah, nah teman, ini munculnya di kalimat kedua ya, ketiga ya. Bencana alam ini sedang menegur. Nah, untuk lebih menjaga lingkungan sekitar. Nah, teman, majas yang sering keluar ini ada 3 yang sering keluar ya, tapi majas ada banyak ya. Personifikasi ini seolah-olah benda mati itu hidup ya. Contohnya angin malam berbisik. Nah, saya kira ini bencana alam menegur ini lebih ke personifikasi teman ya. Karena benda mati yang hidup ya. Bencana alam sedang menegur. Nah, ini jatuhnya ke personifikasi. Kalau hiperbola teman ini berlebihan ya, ungkapan berlebihan seperti bundaran lari cepat kilatnya kan ya kencang pun nggak akan cepat kilat, tapi ini berlebihan teman. Kemudian metafora ini majas untuk mengungkapkan perbandingan ya secara langsung antara dua hal seperti kutu buku gitu kan. Nah ini kan ada dua hal kutu dengan buku tapi dibandingkan sehingga membentuk kesan mental gitu kan yang hidup ya. Jadi clear ini adalah yang A ya, bukan hiperbola, bukan metafora, bukan literalitas, bukan alegori. Nah, nanti kita mungkin akan bahas untuk majas di bahasa Indonesia ya. Kalau misal di soal trial keluar nanti ya. Nah, teman, nomor 9 PR ya. Jadi ini pengamalan Pancasila, teman bisa klik belajar untuk Pancasila untuk menganalisis soal Pancasila ya. Saya cantumkan di link deskripsi. Analisis Pancasila. Kapan sila 1, kapan sila 2, kapan sila 3, kapan sila 4, kapan sila 5 begitu ya. Teman silakan ditulis di kolom komentar bagaimana soal ini masuk ke sila keberapa ya untuk yang perilaku Dina ini. Oke ya, kita ketemu lagi di next video dengan materi yang berbeda mungkin nanti ya, subtes berbeda tapi tetap untuk persiapan tes TKD BUMN. Silakan teman, ini dibuat belajar ya, di pause, dibahas begitu. Kita ketemu lagi next video. Goodbye.